一把武器。想不到这里居然别有洞天，里面藏着什么武技功夫？ Selagi Yang Kai mencoba untuklah menjauh dari mereka, Niyong yang telah mendapati perintah untuklah menghabisi nyawa dari Yang Kai, dia pun terus-terusan mengejarnya. Di sini dia begitu sangatlah yakin seyakinnya kalau dia jauh lebih kuat daripadanya. Jadi ya, dia pasti bisa untuklah menghabisi nyawanya, guys. Alasan dia percaya diri karena untuk rananya saja sudah sangatlah berbanding jauh. Udah gitu ada beberapa bawahan yang ikut dengan dirinya. Dan di sini Niyong memberitahu kalau Yang Kai memang harus dihabisi karena dia telah mengkhianati Pavilion Lingxiao sebab dia sama sekali tidaklah mau bergabung dengan pihaknya Ji Hongzhen untuklah memenangkan misi ini. Berbagai serangan pun langsunglah dikerahkan. Tetapi sayangnya ketiga bawahan ini sama sekali tidaklah becus. Mereka tidak bisa untuklah menangkap Yang Kai. Bahkan sampai Niyong menggunakan cambuknya saja tidak bisa untuklah melukainya. Melihat Yang Kai hanya bisa menghindar dan menghindar saja, Niyong merasa kalau dia ini sedanglah tertekan. Dia pun memberikan sebuah peringatan. Jika dia menyerah untuk hari ini juga, maka dia akan memberikan sedikit pelajaran. Tetapi Yang Kai langsunglah berkata, cobalah kalau dia bisa. Lagi pula dia tidaklah berniat untuklah bergabung dengan orang-orang yang penuh kemunafikan. Dan Yang Kai langsunglah mengambil ancang-ancang dan mengeluarkan tinju ledakan api yang membuat mereka berempat langsunglah terkena serangan yang membuat mereka berempat terpental-pental. Yang Yanfang. Tetapi di sini Yang Kai tidaklah berniat untuk melawan mereka, melainkan mencoba untuklah melarikan diri. Karena bagaimanapun juga, dia tidaklah mungkin bisa menang untuk melawan mereka berempat yang memiliki ranah jauh lebih tinggi daripadanya. Setelah berhasil melarikan diri, dirinya memutuskan untuklah menyelam ke dalam danau untuklah bersembunyi. Sebab tidak ada jalan lagi untuklah bersembunyi, satu-satunya ya danau. Tidak lama dari itu juga, Niyong serta lainnya telah berada di sana. Mereka sangatlah yakin kalau Yang Kai pasti sedang bersembunyi di danau untuklah menyembuhkan dirinya. Jadi, Niyong memutuskan untuklah beristirahat di dekat danau. Dan satu persatu dari mereka diperintahkan untuklah mengelilingi danau tersebut. Yang Kai yang mencoba untuklah keluar dari danau, dia sama sekali tidaklah bisa, sebab setiap sisi telah dijaga. Hal ini membuat dirinya benar-benar begitu terpojok, sehingga terpikirkan apakah dia akan benar-benar terjebak di sini untuklah seumur hidup. Ya, tak mungkin juga sih. Sehingga Yang Kai memutuskan untuklah menyelam lebih dalam. Kali-kali ada sesuatu yang bisa dia dapatkan atau ada sebuah celah yang terhubung dengan jalan keluar. Waduh. Dan ketika dia menyelam, dirinya dibuat begitu sangatlah saksiksok. Dirinya tidaklah begitu menyangka ada sebuah goa kecil yang berada di dalam danau dan dia pun langsunglah memasukinya. Setelah melewati lorong yang begitu sangatlah panjang, Yang Kai kembali dikejutkan. Ternyata dia telah terhubung ke dasar danau, yang berarti ya posisi dari Yang Kai sebetulnya sudahlah keluar dari penjagaan mereka. Tetapi dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia mencium bau racun di depannya. Karena penasaran, dia mencoba untuklah memeriksanya. Selagi memeriksanya, di sekelilingnya ini banyak sekali harta karun yang tersimpan. Ditambah beberapa dinding dalam goa tersebut sepertinya ada bekas jejak pertempuran. Dan dia yakin kalau ini adalah orang-orang yang berasal dari luar untuklah mendapati harta karun tersebut. Tetapi tidak ada satupun orang yang berhasil untuklah mendapatinya. Dan Yang Kai sangatlah yakin di depannya ini pasti ada sebuah bahaya yang begitu besar sedanglah menantinya. Dan ketika Yang Kai mengurungkan niatnya untuklah masuk ke dalam lagi,
dia tidaklah sengaja melihat ada sebuah kerangka yang sedanglah duduk bersantai di sana. 只剩下这一堆枯骨。 Karena saking penasarannya, dia pun mencoba untuklah mendekatinya, bukan memulihkan tubuhnya, malah mengeksplorasi goa yang tidak dikenal sama sekali. Setelah memeriksa dengan waktu yang lama, Yang Kai merasa kalau tempat ini memang tidak ada apa-apa, hanya firasatnya sajalah yang tidak enak di ruangan ini, sehingga dia memutuskan untuklah menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Akan tetapi, baru saja duduk beberapa menit, Yang Kai langsunglah diganggu oleh sosok yang berasal dari kerangka tersebut. Tanpa basa-basi, Yang Kai langsunglah mengerahkan serangannya ke kerangka tersebut, sehingga kerangka ini langsunglah hancur dan memperlihatkan sebuah roh jahat yang langsung mempertanyakan siapa namanya. Karena dia sudah begitu sangatlah berani untuklah memasuki wilayahnya serta menghancurkan wadah terakhirnya. Begitu juga dengan Yang Kai mempertanyakan siapa dirinya. Dan dia yakin kalau roh jahat ini adalah penguasa dari ruangan ini. Roh jahat tersebut pun langsunglah mengiyakannya kalau dia adalah penguasa ruangan ini. Dan dia akan memberikan kesempatan yang bagus untuklah Yang Kai jika dia bersedia untuklah mewarisi penyebab dan akibat darinya semua harta yang berada di sini. Dari uang, seni bela diri, bahkan beberapa ramuan juga, semuanya akanlah menjadi miliknya. Yang Kai sendiri merasa sepertinya roh jahat ini memiliki niat terselubung dan sekarang dia sedanglah menghancurkan jiwanya. Dengan kondisi seperti ini ya, Yang Kai tidak bisa untuklah menahannya terlalu lama. Sebab dia sedanglah terluka parah. Selagi dia berpikir seperti itu, ternyata untuk roh jahat ini telah berhasil untuklah memasuki lautan kesadaran dari Yang Kai. Padahal itu adalah sebuah keputusan yang salah, sebab sudah ada penghuninya, yaitu Dewa Iblis. Sedangkan ya untuk si roh jahat yang sama sekali tidaklah tahu menau, dia menjadi begitu sangatlah senang. Dirinya yang telah berhasil untuklah memasuki lautan kesadaran dari Yang Kai, dia sangatlah yakin kalau Yang Kai adalah wadah yang terbaik untuklah saat ini. Dan mulai hari ini, dia akanlah mengambil alih tubuhnya. Akan tetapi, ketika roh jahat ini inginlah menerjang jiwanya Yang Kai, tiba-tiba dia pun langsung hancur lebur. Dia pun menjadi begitu terkejut serta mempertanyakan kepada Yang Kai sebetulnya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba dia tidak mempunyai perasaan spiritual lagi. Lalu keluarlah sang Dewa Iblis dalam keadaan murka karena berani-beraninya orang lain masuk ke dalam wilayahnya. Udah gitu mau mencoba untuklah mengambil alih tubuhnya. Sontak ya untuk roh jahat ini melihat ada sosok iblis, dia dibuat begitu sangatlah ketar-ketir. Dirinya tidak menyangka kalau bocah satu ini telah menyimpan iblis yang begitu kuat, sehingga dia berpikir untuklah melarikan diri. Serangan pertama juga langsunglah dikerahkan, yang membuat mereka berdua langsunglah baku hantam. Sayangnya, kemampuan dari roh jahat ini sama sekali tidaklah sebanding dengan Dewa Iblis. Beberapa serangannya berhasil untuklah ditangkis, bahkan dia juga terkena serangan dan saat ini dia telah tertangkap. Setelah dirinya tertangkap, roh jahat ini mempertanyakan sebenarnya apa yang sedang terjadi dan siapa dirinya. Dan sang Dewa Iblis Agung langsung memperkenalkan dirinya. Akulah Dewa Iblis Agung. Mereka bisa menyebutnya sebagai Suhwa. Dan Suhwa langsunglah memarahinya kalau dia ini hanyalah roh jahat yang kecil, tetapi sudah berani sekali untuklah menghancurkan jiwa wadahnya. Dan hari ini dia akanlah menerima konsekuensinya. Dia akanlah menyerap seluruh rohnya dan meningkatkan kekuatannya. Mendengar itu ya, roh jahat langsunglah meminta ampun seampunnya, sembari memberikan penawaran kalau dia mempunyai banyak sekali sihir yang unggul dan dia bisa untuklah meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi ini adalah perkataan yang sebelumnya membuat Yang Kai sama sekali tidaklah percaya.
Mendengar itu ya, si roh jahat menjadi sepanik-paniknya. Karena jika dia benar-benar diserap, maka keberadaannya akanlah hilang sepenuhnya. Sehingga dia memohon ampun kepada Yang Kai untuklah meminta kepada Dewa Iblis Agung janganlah menyerapnya. Dan dia meyakinkan serta memastikan kalau dia mempunyai banyak sekali seni bela diri yang unggul. Udah gitu, dia juga memiliki banyak sekali pengalaman tentang seni bela diri. Dia akanlah menjadi pelayan Yang Kai seumur hidupnya. Waduh, sampai rela mengatakan seperti itu, berarti nyawanya sedanglah dalam bahaya besar. Lantas, Yang Kai pun langsunglah mengujinya. Jika memang dia memiliki seni bela diri yang unggul, beritahu dia salah satunya. Seni bela diri apa yang telah dia sembunyikan. Dan roh jahat tersebut pun memberitahu kalau ada seni bela diri yang telah dia simpan di ruangan ini, yang disebut sebagai tanpa hati. Walaupun namanya cukuplah begitu aneh, tetapi seni bela diri ini adalah tingkat tinggi, mudah untuklah dipraktekkan. Syaratnya, dia haruslah mencari seorang bocah berumur 10 tahun dan ambil hatinya, maka dia akanlah menjadi lebih kuat. Mendengar itu ya, Yang Kai sudah pasti menolak, karena itu adalah seni bela diri yang begitu sesat. Mengorbankan seseorang itu bukanlah seni bela diri guys. Sehingga dia memberikan satu seni bela diri yang lainnya yang disebut sebagai Lu Hua Hong, dan cara mempraktekannya juga lebih mudah. Dia hanya perlu menemukan lebih dari 100 juru masak. Mendengar itu ya, Yang Kai juga tidaklah percaya. Karena baginya itu juga termasuk jalan seni bela diri yang sesat. Mendengar itu, si roh jahat langsung menyebutkan beberapa seni bela diri yang dia miliki. Tetapi semuanya adalah seni bela diri yang sesat. Yang Kai sama sekali tidaklah mau untuk menggunakannya guys. Sehingga dirinya pun langsunglah disetrum oleh Dewa Iblis Agung. Dan dia pun berteriak, dia mempunyai seni bela diri lainnya, dan itu disebut sebagai senjata rahasia. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Minggu ini setelah Chinmu tayang. Untuk episode kali ini ya, pasti banyak yang bertanya-tanya, kok bisa ya untuk Dewa Iblis Agung yang sebelumnya berselisih dengan Yang Kai dan mencoba untuk mengambil alih tubuhnya, dia langsunglah tunduk kepada Yang Kai. Sebetulnya untuk Dewa Iblis Agung ini, mereka berdua telah menjadi partner seutuhnya, di mana Yang Kai pernah berjanji kalau dia akan mencarikan wadah terbaru untuklah sang Dewa Iblis Agung ketika dia benar-benar telah pulih total. Konsepnya sama seperti Xiaoyan yang mencoba untuklah membangkitkan gurunya. Begitu juga dengan Yang Kai guys. Maka dari itulah mereka menjadi partner. Dan tiba-tiba datanglah si roh jahat ini yang mencoba untuklah mengambil alih tubuh dari Yang Kai. Ya sudah pasti Dewa Iblis Agung akanlah marah besar. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.